Yo guys, kembali lagi bersama gua Kevin Boy. Di video kali ini kita akan membahas cara trading forex full margin untuk pemula. Nah, jadi banyak yang bilang full margin itu berbahaya. Full margin itu nggak cocok untuk pemula dan lain-lain. Tapi di sini gua jelasin semuanya kenapa strategi ini menarik. Ya, kalau orang bilang ini beresiko, ya memang lumayan lah ada resiko. Tapi kalau gua bilang ini menarik dan asik dan peluang profitnya luar biasa besar gitulah potensi cuannya. Walaupun di balik potensi cuan namanya trading selalu high risk, high reward. Kalau yang low risk, low reward. Kita kan mau yang high risk di sini. Oke. Gimana caranya pemula bisa memanfaatkan strategi trading full margin? Oke. Tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip-skip. Dan hasil dari trading full margin ini salah satu akun gua, kita tanpa banyak basa-basi kita lihat portofolio atau historinya. Nah, banyak orang kan bilang, ya udah, lu mungkin kan bisa profit hari itu doang, besoknya belum tentu. Nah, kita lihat ada akun history, ini akun full margin ya. Entah hoki atau memang jago, nggak tahu, tapi kita lihat, ini akun gua, salah satu akun kecil gua. Profitnya aja total 24 jam terakhir 1.600 USD. Lihat, 1.600. Kita lihat 30 hari terakhir. 18.000 USD. Profitnya ya, kaliin aja sendiri 15.000 berarti berapa? Ya lumayan lah, berarti 200 hampir 300 jutaan rupiah. Wow. Dan yang paling penting adalah modalnya berapa? Lihat di atas kiri. Nih kita lihat saldo kita sekarang 18.300. Total profitnya 18.200 di bawah kanan. Berarti modalnya hanya $100. Ya bisa dibilang gua lagi beruntung ini, tapi nggak cuman keberuntungan. Ini ada di balik ini ada skill yang pengaruh ya, yang bermain. Kita lihat $100 jadi $18.368. Enggak 100 pas sih, ini 100 lebih ya, berarti sekitar 108, 100 ya, tapi kurang lebih $100. $1,500 jadi 300 juta. Wow, inilah ya hebatnya trading full margin. Tapi tetap resikonya apa ya? Bisa MC lah, bisa margin call. Ya, buat yang nggak tahu margin call itu apa, akunnya bisa ambles semua. Cuman kan kalau gua mikir ya nothing tulus lah, awalnya juga $100, menurut gua $100 itu jumlah yang gua sanggup kalau hilang ya no problem ya. Makanya gua ibaratnya $100 tembak aja lah, gede-gede sekalian, naga-naga. Kalau hancur kecil sekalian, cacing atau naga-naga ya itu. Oke, kita lihat ini kan historinya dalam 7 hari terakhir aja kita lihat 13.000. Nah, dalam 1 hari terakhir 1.000. Nggak terlalu banyak kita. Udah awal-awal sih gua beresiko banget. Belakangan udah mulai pakai lotnya besar, tapi kan saldonya tambah besar. Jadi ibaratnya resikonya mengecil karena saldonya tambah besar. Nah, trading full margin ini ada beberapa poin yang harus penting, yang harus dilihat. Kita analisa ya, kita bongkar. Kita tradingnya di mana? Dan gimana strateginya? Nah, kita kebanyakan tradingnya kalau gua suka, kalau trading full margin itu di market-market yang memang high risk. Karena apa? Kita tradingnya full margin alias high risk. Ya sekalian di market high risk. Ya, high risk tuh berarti high reward. Market yang kencang pergerakannya. Nah, kalau untuk trading full margin, menurut gua pengalaman pribadi, cocok itu di market Nasdaq alias US 100. Nah, kita lihat US 100 di sini. US 100 ini bukan pasar forex ya. Ini ada di broker-broker forex macam-macam. Tapi ini sebenarnya lebih ke indeks saham. Indeks saham 100 saham teknologi terbesar yang ada di bursa Nasdaq Amerika Serikat. Ya, jadi ini 100 saham teknologi terbesar yang ada di bursa Nasdaq. Ya, ini indeks saham. Jadi 100 saham itu digabungin harganya di rata-rata jadi segini. Nah, kita tradingnya di Nasdaq. Kenapa? Kenapa Nasdaq? Untuk instrumen kita pilih Nasdaq. Gua suka di Nasdaq atau di indeks-indeks yang lain. Terutama Nasdaq sih, Nasdaq asik ya, Nasdaq bagus. Kenapa? Karena geraknya cepat dibanding gold ataupun market forex lain. Nasdaq lebih kencang. Jadi dengan waktu yang sama, contoh dalam waktu kita kan tradingnya kalau full margin ini banyaknya scalping ya, pendek, 5 menit, 10 menit udah close, 15 menit udah close, maksimal sejam lah udah harus close. Dalam waktu 5 menit pergerakannya itu jauh lebih besar dibanding gold ataupun forex, market lain, mata uang. Jadi dalam waktu 5 menit otomatis bisa cuan lebih banyak dibanding gold. Tapi perlu diketahui bisa rugi lebih banyak juga. Makanya ya nggak di balik cuan ada rugi, tapi no problem ya. Kita kan bisa batasin resiko. Nah, cara money manajemennya atau resikonya gimana? Nanti kita bahas di akhir video. Sekarang yang kita bahas
strateginya dulu. Oke, instrumennya kita di Nasdaq karena harganya geraknya paling kencang alias potensi profitnya paling besar. Nah, strateginya pakai apa? Kita balik ke TradingView. Ini strategi yang biasa gue pakai. Kalau gue suka strategi dengan indikator Candle Boy Alert. Ya, strategi trading dengan indikator. Ya, jadi strategi gue trading adalah menggunakan indikator buatan gue sendiri, Candle Boy Alert. Cara makainya kan simple, cukup simple ya. Ya, gue sambil ngebaca sih arah marketnya, dibantu price action sedikit, candlestick pattern, chart pattern sedikit, mungkin kalau mau tarik-tarik garis, tapi utamanya itu gue dibantu sama indikator. Contoh, indikator Candle Boy Alert ini cara makainya, kalau pitanya hijau, ada signal buy, kita boleh melakukan buy. Dan sebaliknya ya, kalau pitanya merah, nih contoh di sini, pitanya merah dan ada signal sell, kita boleh melakukan open posisi sell. Seperti itu. Nah, tapi kalau pitanya hijau ada signal sell gimana? Berarti hold, jangan dulu. Ya, jangan entry. Ya, tahan dulu. Nggak buy, nggak sell. Sampai ada konfirmasi dari dua indikator. Simpelnya seperti itu. Ya, untuk TP atau SL ini gimana? Nah, kalau kita trading full margin itu menarik. Ya, ini kita bahas sekarang. Oke, strategi nih. Tapi di balik strategi ada lagi yang lebih penting daripada strategi, yaitu money management. Nah, di sini gue ajarin ya cara pasang take profitnya, stop loss-nya, money managementnya. Nah, balik lagi, money management kita trading full margin itu gimana? Nah, kalau money management trading biasa, trading klasik, itu kan money managementnya biasa, gue bilang pasang stop loss, kemudian entry-nya jangan terlalu besar, lot size-nya dijaga. Nah, itu kan money management trading biasa, klasik. Ya, jadi supaya akunnya nggak amblas, nggak MC, jadi nol. Jadi stop loss pasang di sekian. Money management dijaga setiap entry misal $100, 0,01 itu trading klasik. Nah, kalau dalam strategi full margin ini, money management full margin itu beda dengan money management biasa. Jadi gua bedain jadi dua ya, ada money management biasa sama money management full margin. Nah, kalau dalam money management full margin ini, kita nggak pakai stop loss, kita nggak jaga lot size, lot size ada dijaga, tapi nggak terlalu strict kayak, oh $100 harus 0,01, nggak. Stop loss-nya jadi gimana? Nah, nggak pakai stop loss. Kita namain pisah akun, antara akun utama sama akun perang. Jadi saldo kita 1000 nih, 100-nya sisihin ke akun perang. Misalnya kita sanggup kehilangan 100 misalnya. Kita berani nih, 100 menurut lu nggak gede, atau kalau nggak $100, $100.000 lah ya. Masukin ke akun kecil, perang udah di sana. Kalau ambles ya stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau akun itu jadi 0. Paham kan sekarang? Stop loss-nya di mana? Ini akun 100.000. Ya udah, stop loss-nya kalau akun ini habis jadi 0. Udah di situ. Nggak pakai stop loss lagi. Stop loss-nya MC. Cuman MC-nya bukan di akun utama, di akun kecil. Nah, di situ. Jadi stop loss-nya normalnya kan pakai stop loss, auto cut loss. Itu kalau buat akun gede, money management gaya trading klasik pada umum. By the way, yang gue ajarin sekarang ini belum pernah diajarin di manapun ya. Nggak banyak yang berani ngajarin seperti ini. Atau kenapa ya? Karena ya mungkin mereka takut atau mereka terbiasa, ada paradigma atau ada dogma di mana trading tuh harusnya seperti A loh. Enggak, kalau gue bilang trading tuh banyak gaya. Ini adalah gaya trading alternatif ya buat yang suka dengan jantung berdebar-debar atau trading yang high risk high return. Nah, ini alternatif, bagus. Ya, boleh dicoba ya. Jadi, money management kita adalah pisah akun. Nah, untuk lot size gimana pengaturan? Nah, kalau biasa kan normalnya lot size $100, 0,01. Misalnya $200, 0,02. Kalau dalam trading full margin, yang kita lakukan adalah, nih kita buka dulu. Yang kita lakukan adalah namanya layering. Ini salah satu bentuk money management untuk full margin. Lot size yang kita lakukan adalah, kita sebut ini teknik layering. Ya, lot size-nya jadi menggunakan teknik layering. Lot size-nya berapa? Startnya normal. Seperti setiap $100, 0,01. Kalau $200, 0,02. Tapi, ada tapinya. Ketika harganya kita misalnya tradingnya mulai floating minus nih. Contoh, kita buy, taunya harganya turun. Kan minus. Kita buy lagi. Tapi lotnya doublein. Kenapa itu dilakukan? Supaya gini, kalau kita lagi minus, turun. Udah lagi minus, kita malah buy lagi double, cukup naik sedikit harganya, kita udah break even. Jadi nggak perlu balik sampai, contoh kita entry di sini nih, buy, kita buy di sini. Tahu kan kita mau harganya naik, tapi taunya turun. Set. Ya udah kita buy lagi double di sini.
nanti nggak usah balik sampai titik di sini, harganya misalnya jaraknya segini nih. Nggak usah balik sampai ke atas sini. Cukup balik sampai tengah, atau bahkan kalau lotnya kita tambah besar nih yang layer keduanya, cukup naik sedikit, udah break even. Kenapa? Kan posisinya lebih besar. Contoh, ini min $10. Tapi kita ini entry keduanya, layer keduanya, kan lot size-nya double. Cukup naik sedikit, udah profit $10. Jadi, tadi min $10, ini profit $10, break even. Paham nggak? Kalau kurang paham, kita lihat chart atau grafik. Ya, grafik. Lihat satu lot, turun. Ah, kita buy lagi double. Turun, buy lagi. Jadi, money management lot size-nya gimana? Pokoknya double terus. Konsepnya kita kan mikir, masa sih kalian 5 kali berturut-turut analisa salah mulu? Jadi, ini buy, turun lagi, kita buy double lagi, turun lagi, buy double lagi. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita nggak rugi, menghindari rugi. Cukup naik sedikit, harganya udah break even. Paham kan? Tapi resikonya apa? Karena kita lotnya tambah besar terus, ya kalau dana kita nggak kuat, bisa MC, bisa margin call. Ya makanya ya kita batasin, akun kita jangan pakai akun utama. Akun kita udah disetel supaya ibaratnya ini akun siap perang. Kita double, nanti kan harganya balik. Gitu ya guys. Masa kita pikir, kita analisa nih, ini bakal naik, kita udah dikasih kesempatan entry 5 kali berturut-turut, masa nggak naik-naik 5 kali entry, 5-5-nya salah, entry malah turun, buy ini contoh, entry malah turun lagi, entry turun lagi, berarti salah terus analisa sampai 5 kali berturut-turut. Ya analogi kita kan nggak mungkin seperti itu, pasti ada cukup terakhir bener aja sekali. Contoh, nih kita kasih analogi lagi. Nih, ini sell ya, sell. Ternyata naik, loss-nya tambah gede. Cukup harganya turun sedikit, udah jadi break even, bahkan profit. Lihat tuh. Ya, ini kan loss total tuh. Loss 10, loss 20, loss 40, total loss-nya udah 70. Terakhir ini entry lagi. Profit 80, tapi karena ada loss 70. Harganya cukup sampai di tengah sini, udah profit $10. Jadi, paham nggak konsepnya? Ini kan ini sell ya. Kita sell, tapi malah tuh naik harganya. Berarti minus. Sell lagi tambah gede. Malah naik lagi harganya. Minus lagi. Sell lagi tambah gede. Cukup turun sedikit, udah break even. Nggak usah balik ke titik di awal. Cukup turun sedikit. Nah, dengan seperti ini, otomatis trading kita win rate-nya bisa lebih besar. Kenapa? Karena ya harganya cukup gerak sedikit ke arah yang kita inginkan, udah break even semua. Cukup. Jadi kita ibaratnya, kita nembak nih. Nggak cuma satu kali nembak, kita punya beberapa kali chance nembak, misalnya salah, nembak lagi salah. Cukup satu kali benar, udah nggak ada loss. Semua loss-nya nge-cover sama tembakan terakhir benar. Tapi ada resiko. Apa yang terjadi kalau berturut-turut salah terus? Ya, ambles. Makanya kita money management batasin akunnya, jangan pakai akun gede. Ini akun perang. Udah siap nih bos. Gitu ya guys. Karena ya jujur aja gue ngomong nih, kalau lu sampai 5 kali berturut salah ya lu nggak jago gitu. Lu harus belajar lagi analisa. Tapi nggak jagonya orang, gue yakin nggak mau. Sulit. Ya, bukan nggak mungkin aja. Tapi jarang terjadi 5 kali berturut-turut atau bahkan 10 kali berturut-turut salah. Masa sih kalian trading 10 kali berturut-turut salah mulu? Nggak gitu. Ya kalau sampai 10 kali berturut-turut salah terus analisanya ya memang nggak jago aja gitu. Berarti harus belajar lagi. Oke? Nah, kalau kalian tertarik mau belajar trading dengan teknik apapun termasuk strategi full margin ini, kalian cek linknya di deskripsi di bawah. Jangan lupa kita juga sekarang lagi ada promo ya. Biasanya normalnya kalau kalian mau belajar itu 1 juta. Tapi sekarang hanya 49.000 berlaku seumur hidup. Bukan hanya dapat pelajaran, dapat signal dari analis profesional kita, dapat indikator yang tadi gua pakai, dapat juga diskon trading fee di berbagai broker rekomendasi. Terakhir, dapat grup komunitas, ini paling penting nih. Salah satu yang paling aktif yang ada di Indonesia. Jadi kurang apa lagi? Lengkap semuanya, hanya 49.000 seumur hidup. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.